langsung 2 bar ya, 2 bar darah ini. Dan hari ini bukan Ki yang bermain lagi ya. Tadi pagi udah, sekarang yang main Moreno gantian. Sementara Hoho bahkan coba dipukul mundur di area atas Sorizo. Ini memang salah satu aku mungkin bisa bilang posisi dari tanker juga yang cukup strong ya. Sementara Finn masuk dengan satu buat Iron Rage, namun Velope agak sedikit terlambat, masih punya Brand of Order dari seorang Panglucu. Namun di depan mata ada Egatizi dan coba bakal dihentikan begitu saja. Satu buah pressure wattnya memang connect, tapi Jerusalem mulai datang kali ini. Sementara di sisi lain Super Ken bakal coba datang untuk membantu. Madrid yang memang connect dari seorang Saken, tapi di sisi lain Super Ken berhasil untuk menumbangkan Jerusalem. Hoho berhasil mendapatkan double kill-nya, menumbangkan Sorizo dan juga Moreno. Super Ken masih mau lebih, kali ini bakal coba di-dive sampai ke area turret, tapi flicker digunakan. Split pun dipakai sebenarnya untuk kabur, tapi masalahnya damage dari Super Ken terlalu super. Apalagi Purple Buff Fanny ya dicuri sama Super Ken, ini yang bakal berbahaya banget. Nih. Yap, tanpa ada Purple Buff, Fanny harus irit-irit nih menggunakan kabelnya. Harus benar-benar perhitungan dia, udah kayak kondisi dompet di akhir bulan. Gak boleh sembarangan untuk spending gitu. Iya, betul, setuju. Udah sakit ya, udah seret gitu kan. Tapi Saken di sini kayaknya tujuan dia bermain Mobile Legends adalah bukan team fight, tapi hancurin turret. Udah. Targetnya cuma turret ya. Iya, targetnya itu doang. Karena turret bawah hancur, turret atas hancur, bisa turret tengah nih. Kalau mereka dapat, wow ini rotation dari Bigetron Alpha bakal lebih enak lagi sih. Terutama kalau mereka mau invasi ke Purple Buff Fanny. Wah, udah gak ada altar middle turret sih, udah pasti jadi makanan. Oke, dan Super Finn masuk kali ini. Orange-nya udah mulai dirusuh, tapi terpaksa menggunakan retribution. Atau nggak dia bakal dapetin orange-nya. Wall charge dibuka, tapi Panglucu masih punya satu bodoh belian order, tapi ada tetesan air mata dari Panglucu karena dia harus tumbang oleh Moreno. Tapi kali ini Fanny-nya mencoba untuk masuk. Tenang aja, dia nggak ada Purple Buff, maka boros banget menggunakan energinya. Walaupun kali ini Natex-nya terkena Madolz, gak bisa ngapa-ngapain. Fanny mencoba untuk kabur dengan satu kabelnya. Apakah dia bisa selamat? Karena kali ini Fanny yang mencoba untuk menjaga kesehatan dengan jogging di Lane of Down. Oke, dan bakal coba dikejar kali ini dua pemain Moreno dan juga seorang Saken, tapi sepertinya mengejar Jerosport bagaikan mengejar doi. Sulit banget kabur terus, tapi di sisi midnya Tyron Rage memang connect dan Hoho tumbang begitu saja. Satu buah wall charge ke connect, tapi di sisi lain akhirnya Sorizo berhasil untuk menamatkan Jerosport yang lagi kabur-kaburan. Waduh. Ini dari early game yang seimbang, tapi kali ini langsung dipegang sama Bigetron Alpha terus-terusan. Dengan hancurnya dua outer turret, ditambah lagi gold difference aja di sekarang ada di angka hampir di 6.000. Ini bakal ngebuat Bigetron Alpha semakin agresif lagi, semakin menggila. Lihat aja tuh, dari Natex-nya bahkan nggak dikasih pulang, weakness-nya aja nggak dikasih open, langsung aja dihajar dengan adanya electrifying beats. Ini kayaknya Joy nggak boleh dilepasin lagi sih sama Super Ken. Dan bahkan Sorizo menahan ke arah seorang Jerosport. Meskipun kita ngeliat appreciation wordnya nggak connect, tapi itu cukup ngebuat Jerosport udah boleh respect dengan by one situation bersama dengan seorang Sorizo di area bawah. Betul. Ini udah masa-masa sulit ya, lebih tepatnya ya. Bagi Pajajaran gimana cara mereka ngebalikin. Karena again ya, Lunox tuh hero scaling, dan begitu juga dengan 1-1. Mereka harus nunggu di late game. Dan condition dari goldnya tuh nggak boleh beda jauh. Kalau Lunox sembarangan pakai Order of Brilliance, otomatis ya itu bakal langsung ditetesin sama Farshak. Kejadiannya kayak tadi waktu di top lane. Begitu juga dengan 1-1. Ketika dia mau mencoba untuk open weakness, boro-boro open weakness nih, ditetesin Farshak satu kali setengah darah. Dan kalau dia bikin Athena Shield sekarang, nggak ada damage dia kalau mau terbang. Makanya jadi serba salah ya, karena memang udah ketinggalan dari segi objektif yang cukup banyak. Item ketinggalan, network ketinggalan. Dan bahkan kali ini lihat Sorizo bakal coba diharus, tapi 1 versus 3 bahkan membuat pemain-pemain dari Bigetron bisa balikin keadaan. Kali ini Persirwatnya memang connect, tapi tetesan dari seorang Moreno menghancurkan pemain-pemain dari Pajajaran di area bawah. Di area midnya diacak-acak, Hoho terpaksa flicker, tapi ada satu pemain yang tidak akan membuat seorang Hoho pulang dengan nyaman, yaitu seorang Super Ken. Dan ini dia ya Super Ken ya. Langsung dari recall tadi di depan turret sama dia tuh. Bang, udah bang. Uang udah buang. Gila, ini bedanya 10.000 mau, di menit 9 mau. Ini kayak sekarang Super Ken bilang, oh pakai lu Fanny depan gua ya, pakai lu. Hero gua tuh. Masih main lu ya. Astaga. Ini tapi kemarin kayak yang Oji bilang,
Kayak misalnya nih Kolius pemain god lane atau jungler. Kan misalnya kalau Koko ketemu sama lawannya yang Koko udah tahu, oh dia bakal pakai hero yang biasa aku pakai. Koko udah tahu cara Power counter. spike ya? Iya. Iya kan? Jadi udah tahu ya power hero-nya seberapa kuat, dan itu cara counternya gimana, harusnya udah mulai kebayang gitu. Iya, dan kayak movement yang seperti apa yang bakal dikeluarin untuk ngeluarin skill berikutnya itu kelihatan gitu. Ya. Jadi itulah keunggulan kalau misalnya memang teman-teman nih ya punya pool hero yang luas. Kalian Betul. jadi tahu, oh ini gerakan musuhnya bakal kemana. Nggak cuma pool hero luas, tapi dikuasain juga ya. Benar. Dan ini dari betul segi juga. kadang-kadang kan gitu, pool hero luas tapi bisa doang pakainya, tapi nggak jago. Aku gitu. bisa tapi gak jago. Betul. Tapi kalau dari item ya Genius One, udah ada Holy Crystal, Wow. Blood Wings, Divine Glaive, itu satu lagi mungkin Winter sih harusnya. Udah ada satu Wizard di staff kan dari Ken. Itu gimana nggak mau nangis. Saken juga udah mau full item tuh. Udah ada satu Legion Sword, mungkin bisa ke Malefic ya. Itu Atau mau BOD dia. Moreno belum jadi Holy Crystal loh. Udah sesakit itu loh. Gila gimana udah jadi tuh ya. Karena Belum baru COD Lightning ya. penetration juga belum. Ya kan? Wow. Dan bahkan kalau kita ngeliat Radiant Armor di dua pemain dari Pajajaran ya. Karena dia buat ngehalangin Joy-nya kan. Iya joynya. Padahal Gain Radiant Armor tuh kan nggak bisa nahanin Federal Strike Marcia gitu. Bener. Dan mereka bakal tetap sakit. Oke, tapi Range. masuk Tyrant Rage dari seorang Super Fin dan tumbang lagi-lagi Moreno dengan posisi yang nggak bisa disentuh oleh pemain-pemain dari Pajajaran. Sementara kali ini satu buah, crossbow yang kayak terbuka dari seorang Natex, tapi apa daya, Saken masih bisa bertahan, Go Away masih bisa dibuka dan makan dari Moreno berhasil untuk menumbangan seorang Natex, tapi double kill diamankan oleh seorang Super Ken. Triple kill kah? Enggak ternyata, dan bahkan wipe out didapatkan oleh Bigetron Alpha, dan bahkan 1-0 kemenangan yang begitu didominasi oleh Bigetron Alpha. It's literally diayem-ayemin sih Pajajaran di game yang pertama sama Bigetron ya. Ini literally dolar kuning sih. Wow. Pembantaian. Bener-bener, iya, nggak dikasih napas sama sekali, di pressure habis-habisan. Walaupun kayaknya udah sempat tumbang 2 kali ya, karena dia Iya. mencoba untuk main agresif. But ternyata itu misdirection gitu loh. Di luar PN yang tertumbang 2 kali, mereka tuh nge-buying time atau nuker ke trade nyawanya PN dengan apa? Dengan Goblin yang diincar tadi. Betul banget, dan tadi pun Natex aku cuma ngeliat sekali tuh crossbow tank pecah. Betul. Udah, setelah itu di awal dia benar-benar kayak dihantuin sama pergerakan dari Moreno, dari seorang Finnya, dan sayang sekali meskipun Jerosevold sempat berhasil dapetin beberapa poin kill dengan numbangin pemain-pemain dari Bigetron, tapi ketika Super Ken sudah menjadi super, ini udah sulit banget untuk pemain-pemain dari Pajajaran. Betul. Itu Natex tadi cosplay one-one Volius ini. 10 menit gak ada terbang. Astaga. Cuma satu gitu ya. Bener juga sih. Wah ya karena Bener Volius lagi. secupu itu. Enggak lah, Kolius tuh masih bisa ngegendong aku guys. Aduh. Tapi ya, memang Bigetron adalah tim yang memang sulit ya. Tuh. Dan bahkan mereka membuktikan di grup stage A mereka menduduki Unbeatable. posisi pertama. Tapi kita melihat highlight terlebih dahulu di game pertama kita yang dimana ini memang cukup dinominasi oleh pemain-pemain dari Bigetron Alpha dan Super Ken kembali MVP. menjadi MVP. Ya. Ini kayak tadi Kolius bilang, early game PYN itu udah tertumbangkan 2 kali ya. Di sini satu, terus satu lagi yang pas PYN mau coba untuk bermain Purple lumayan ya? agresif gitu. Ya, tapi ternyata gitu di luar sana tuh Natex tuh dia incer-incer terus juga ya kan, bikin gak dikasih nafas gitu. Terutama Super Ken ini selalu mendapatkan poin kill ya, lihat tuh. Mereka sampai ngejemput 4 hero karena Natex. Bahkan pilihan mereka tuh 2. Bayangin Mo, itu bisa rusuh ke arah Purple, bisa ngajar ke arah Natex. Tapi mereka lebih milih Natexnya diajar duluan. Bodo amat sama Purple. Early game kan Fanny belum terlalu sampai pedes-pedes banget gitu. Iya, dan bahkan tugasnya Saken bahkan aku bisa bilang mungkin 7 menit pertama ya, udah main objektif aja. Dia pindah lane dari area bawah, landing gold yang dia udah dapetin, terus dia pindah ke atas untuk dapetin turret di atas. Yap. Actually ya itu menjadi tugas dari gold lane ketika ada 2 damage dealer selain gold laner sih. Iya. Dia harus bisa ngajar turret gitu kan. Benar-benar. Dan tugas awalnya memang sebenarnya kan tergantung rotasi dari mid sama tankernya juga kan. Jadi memang objektif dari gold laner di early game itu kalau bisa turret gitu loh. Jangan Iya. ngincer kepala hero karena belum jadi juga gitu kan. Bisa dapat bonus tapi target dia adalah turret. Iya. Bermain secara objektif tentunya bakal ngebantu kamu untuk bisa ngedapetin positioning, tempo. map control yang lebih baik juga, bisa masukin ke arah jungle-jungle pemain dari lawannya juga. Jadi banyak banget sih sebenarnya keuntungan kalau memang dapetin objektif turret di awal ya, cukup banyak. Tapi ya ketika masuk ke menit 8, mungkin menit 10 lah ya, Baru bisa join. baru bisa join. Ini udah diacak-acak sebenarnya pemain-pemain dari Pajajaran. Nggak dikasih nafas benar-benar ya. Yang tadi Kolus bilang literally dia ayam-ayamin ini di game ini. Iya, dan bahkan posisinya meskipun damage dari crossbow kita tetap masuk, tapi sakitnya nggak tumbang.
Di sini hampir triple kill bahkan ya. Iya. Dia udah pakai winternya gitu kan untuk coba masuk tapi ya belum rezeki. Belum rezeki. Betul. Namun Super Ken dengan Joy begitu kuat, tidak tumbang sama sekali, 907. Dan jadi MVP tentunya, yang dimana ini udah Bloodwing, dia udah bikin Bloodwing saja itu udah mahal banget sebenarnya. Karena nambahin movement speed, ada lagi armor ya sekarang, absorb ability tambahan dari Bloodwings ya. Dan bahkan